Berhubung tadi perkuliahan mengalami gangguan teknis jaringan di tempat saya, kali ini saya akan merekam perkuliahan pada sore kali ini ya. Teman-teman, kemarin kita sudah belajar tentang kontrak bagaimana membuat kontrak. Nah, sekarang kita ada yang namanya penyimpangan dalam pembentukan kontrak. Dalam pembentukan kontrak itu sendiri pun pastinya juga ada yang namanya penyimpangan. Ya, kita tahu walaupun kontrak itu berdasarkan fakta sunt servanda atau asas kebebasan berkontrak, di mana setiap kontrak atau setiap perjanjian itu berlaku mengikat bagi para siapa yang membuatnya, para pengisinya, tetapi memang ada beberapa pengecualian, yaitu kontrak yang dilarang. Ya, kebebasan berkontrak ternyata ada batasnya. Ini adalah warisan dari hukum perdata barat. Yang pertama adalah pembuatan kontrak karena menyalahi aturan atau hukum yang berlaku di setiap tempat. Contoh, penjualan barang halal atau legal ya, halal, namun dalam ukuran tertentu dilarang oleh hukum di tempat tersebut. Misalnya negara kita sedang menghadapi pandemi begitu ya. Kita beli sembako dalam jumlah besar begitu, padahal kita hanya hidup berdua dengan istri kita misalnya. Tapi kita beli dalam ukuran bahwa itu bisa dipakai untuk orang satu RT. Maka patut dicurigai bahwa itu adalah untuk menimbun. Ya, itu tidak boleh, itu menyalahi hukum, karena di masa pandemi tidak boleh kita melakukan penimbunan bahan pokok, apalagi memborong bahan pokok untuk diri kita sendiri, karena orang lain juga membutuhkan, kan begitu. Itu barangnya memang halal, barangnya boleh dijual, tapi dalam ukuran tertentu tidak boleh. Itu namanya kontrak yang dilarang. Maka ketika ada kontrak seperti itu, maka otomatis batal demi hukum, karena kontraknya menyalahi. Kemudian isi kontrak yang dilarang, contoh memperkerjakan orang dengan niat mempermalukan orang tertentu, melanggar moralitas publik dan ketertiban umum. Ya, kita tahu kita cari pekerjaan itu adalah untuk meningkatkan taraf hidup diri kita atau keluarga kita. Tetapi ada juga orang yang sengaja memperkerjakan orang lain itu untuk menghina orang lainnya lagi. Misalnya si A memperkerjakan anaknya si B, agar maksudnya adalah dia ingin mempermalukan keluarga si B, karena mungkin ada pemusuhan keluarga dan seterusnya. Itu juga tidak boleh. Kontrak yang semacam itu juga bisa batal demi hukum, karena itu memperkerjakan orang lain untuk membuat seseorang menjadi menderita, atau memperkerjakan orang lain untuk memperbudak dirinya, itu juga tidak boleh kan. Kontrak yang semacam itu juga batal, karena itu melanggar moralitas publik dan ketertiban umum. Kita tidak boleh dengan alasan itu memaksa orang untuk bekerja pada Anda ya, dengan alasan misalnya menipu dia untuk seperti budak, padahal dengan menakut-nakuti dia dengan kontrak, itu tidak bisa. Kontrak yang memperbudak seseorang atau kontrak yang mempermalukan seseorang itu bisa dibatalkan. Ya, konsekuensi yang dapat diperkirakan. Jadi misalnya contoh ya, membuat perjanjian pembuatan suatu produk yang di luar batas kemampuan sehingga untuk memenuhinya terjadi tindakan melawan hukum. Contohnya apa? Jadi konsekuensi yang dapat diperkirakan. Jadi misalnya ada suatu kontrak yang konsekuensinya bisa diperkirakan. Jadi misalnya ada sebuah perusahaan A begitu ya. Perusahaan A ini bergerak di bidang jasa kontraktor begitu. Dia mengontrak perusahaan B yang biasanya dia adalah membuat sebuah produksi baja gitu. Tapi karena perusahaannya masih berskala kecil begitu ya, pesannya itu pesan yang banyak gitu ya. Jadi pesan baja yang banyak dalam jumlah yang tidak biasanya. Nah, pabriknya ini karena memang dia katakanlah butuh duit, dia akhirnya karena didesak oleh si A ini untuk mau uang apa enggak kan begitu. Ini uangnya sudah saya siapkan begitu. Saya bayar cash di depan misalnya. Padahal dia harusnya tidak mampu untuk mencetak pesanan yang sangat banyak itu tadi. Sehingga karena dia terdesak itu, dia akhirnya mengiyakan kontrak tersebut karena ingin mendapatkan segera uang cash tadi. Sehingga dengan itu dia merubah tata cara produksi pabriknya tadi
dengan cara yang melawan hukum, misalnya dengan membuang limbah sembarangan. Karena kalau ingin menjadi produksi yang besar tentu saja harus segera mengosongkan tangki-tangki limbah yang seharusnya memang kalau dalam produksi kecil memang masih muat ya, tapi kalau dalam produksi besar tangki-tangki limbah itu tidak muat lagi kecuali dibuang ke kali sekitarnya. Nah, maka akhirnya dia melanggar hukum demi untuk memenuhi kontrak yang tidak wajar tersebut. Maka ini juga kontrak yang dapat dibatalkan secara hukum karena ini juga tidak benar kontrak semacam ini. Contoh lagi misalnya ada sebuah catering kecil-kecilan begitu ya. Dia biasanya hanya mampu membuat donat sehari itu hanya misalnya uh, apa namanya 1000 keping gitu ya, 1000 keping donat untuk wilayah sekitar daerahnya saja. Tetapi kemudian ada seorang investor yang memaksa dia, bukan memaksa ya, mengiming-imingi dia, ini aku kontrak donatmu ya 100.000 butir per hari. Kalau kamu bisa memenuhi itu tak kasih uang misalnya 10 miliar begitu ya kontraknya. Wah, dia sangat ingin sekali karena nilai kontraknya luar biasa besar. Maka dengan jalan dia misalnya ini nggak akan bisa diproduksi jika tidak dengan membuang limbah ke kali. Karena kalau harus diolah dulu seperti anjuran dari Dinas Kesehatan dan Perindustrian, maka dia tidak akan bisa produksi sebanyak itu. Karena dia bukan pabrik skala besar sebagaimana yang pabrik skala industri, dia hanya pabrik yang katakanlah pabrik untuk usaha kecil saja. Sehingga akhirnya apa? Dia melanggar hukum, dia membuang limbahnya ke kali agar bisa cepat produksi. Nah, itu juga bagian dari kontrak yang dapat dibatalkan. Kontrak yang dilarang karena itu dapat dibatalkan. Nah, ada lagi penipuan ya, penipuan. Penipuan adalah jenis kesalahan yang sangat diperhitungkan sehingga jika ada unsur ini kontrak dapat dibatalkan. Contoh unsur penipuan dalam kontrak yaitu satu, sengaja memberikan disinformasi, memberikan informasi yang salah gitu tentang produknya itu atau tentang barangnya itu atau tentang kerjasamanya itu. Jadi ada penipuan di situ. Misalnya mengatakan bahwa barang itu mulus gitu ya, sudah dites ternyata setelah dikirim barangnya rusak. Nah, dengan dalih apapun itu adalah penipuan. Maka ketika ada sebuah perjanjian yang didasari penipuan seperti ini atau memberikan informasi yang salah, maka itu bisa batal demi hukum. Batal demi hukum dan kembali ke keadaan semula yang tidak terjadi jual beli kan begitu. Misalnya itu jual beli. Maka kalau teman-teman berbisnis harus sejujur-jujurnya, ungkapkan bahkan hal yang mungkin seharusnya ditutupi, ungkapkan semuanya. Karena dalam perjanjian itu, dalam perikatan itu kita layak berlaku jujur karena itu bagian dari itikat baik yang nanti akan dipandang oleh hakim. Kemudian sengaja tidak memberi informasi penting. Jadi ketika ada informasi penting misalnya dalam kontrak itu misalnya adanya kerugian perusahaan dan seterusnya, tidak diberikan informasi. Sehingga yang terjadi adalah investor itu misalnya telat mengetahui sebuah peristiwa penting yang harusnya segera diketahui dan segera di-backup, tetapi tidak. Maka itu juga bagian dari alasan untuk bisa membatalkan sebuah perjanjian karena ada unsur penipuan di situ. Yang ketiga adalah manuver licik. Manuver licik itu ya bisa contoh kita juga pernah ada Indonesia, anak perusahaan BUMN di Indonesia itu pernah melakukan sebuah tindakan-tindakan yang kurang beradab gitu ya. Dengan dia sudah melakukan perjanjian kontrak dengan perusahaan Singapura untuk semacam kerjasama saham tertentu ya. Pembagian saham tertentu. Kemudian tanpa izin dari rekan kontraknya tadi, rekan bisnisnya tadi, perusahaan BUMN, anak perusahaan BUMN di Indonesia tadi melakukan hubungan lain dengan perusahaan lain dengan cara di bawah tangan. Dia mengalihkan kepemilikan saham sekian lembar itu kepada perusahaan lain melalui perjanjian bawah tangan. Kemudian diketahui oleh perusahaan Singapura, maka perusahaan Singapura itu menggugat untuk perusahaan tersebut dipilotkan karena dianggap telah melakukan tindakan yang tidak beretikat baik dan tidak bisa membayar utangnya kan. Hati-hati, kita harus berbisnis, kita harus jujur dan beradab. Nah, ancaman misalnya, dengan ancaman ya. Ancaman contohnya apa? Unsur-unsurnya ada isi dari ancaman adalah memang ilegal. Isi dari ancaman adalah memang ilegal, contoh membawa centeng untuk menakut-nakuti orang atau tempat usaha. Misalnya
ancaman gitu bisa yang namanya ancaman ilegal ya. Memang ancaman ilegal itu kan misalnya bawa preman ke tempat kerja orang atau ke tempat usaha seseorang untuk menakut-nakuti. Nah, itu jelas itu adalah pidana, ada unsur pidana di situ. Dan itu juga bagian dari alasan untuk bisa membatalkan suatu perjanjian, ya. Tapi ada juga ancaman yang tidak ilegal, ancaman ilegal saja ada. Misalnya begini, menakut-nakuti orang dengan cara begini. Dia punya utang banyak misalnya. Kemudian orang itu dikatakan, "Wah, kamu nanti akan bangkrut loh kalau nggak segera bayar utang." Tapi itu sebenarnya tidak mengancam, tapi dia hanya semacam memperingatkan, tapi itu sebenarnya ancaman yang tidak ilegal kan. Itu boleh saja ngancam, artinya bukan ngancam. Itu semacam pengancaman yang berbau memperingatkan gitu ya, seolah-olah itu memperingatkan. Kamu kalau nggak bayar utang nanti bangkrut loh, kalau bangkrut nanti kekayaanmu disita bank loh dan seterusnya. Kemudian dia menawarkan perjanjian lain untuk seolah-olah menyelamatkan dirinya. Contohnya begini. Kemudian dia menawarkan segini aja daripada nanti kamu bangkrut, harta kekayaanmu disita, ini aja apa kamu kasih tanahmu yang di sana gitu ya. Tanahmu di sana kasih balik nama ke aku, nanti kamu tak jamin utangmu lunas kan begitu ya. Itu juga bagian dari ancaman. Itu bisa menjadi alasan bagi seseorang untuk melakukan pembatalan perjanjian. Karena memang itu ada pengancaman, walaupun pengancaman itu tidak ilegal, tetapi maksudnya adalah ilegal, yaitu maksudnya adalah untuk membuat orang itu tertekan dan kemudian mengambil alih salah satu hak yang seharusnya bukan haknya ya, karena dia tidak berdaya. Nah, itu kan melawan hukum. Tidak boleh seperti itu. Memanfaatkan keadaan seperti itu tidak boleh. Nah, ini penyalahgunaan keadaan ya. Ini contoh penyalahgunaan keadaan. Cara-cara penyalahgunaan keadaan adalah keadaan khusus seperti mendesak, kecerobohan, ketergantungan, ketidakpengetahuan, atau kondisi mental. Tidak boleh kita misalnya menekan orang tertentu dalam kondisi mentalnya terdesak, kondisinya dia memang orang yang ceroboh begitu ya. Orang ceroboh kan boleh dimintakan pengampuan di pengadilan toh, karena orang ceroboh itu bahaya. Kalau dia dibiarkan dia bisa utang sembarangan, akhirnya utangnya bisa banyak, akhirnya merugikan ahli warisnya kan begitu. Ya, tidak pengalaman, kita tidak boleh juga manfaat orang yang tidak pengalaman, orang yang bodoh secara pergaulan, kemudian kita manfaatkan untuk kita tipu dia agar kita ambil, itu juga tidak boleh. Itu bisa dibatalkan walaupun kita sudah membalik nama sertifikat sekalipun. Kalau kita bisa membuktikan sebaliknya bahwa memang ada unsur penipuan, ada unsur penyalahgunaan keadaan, maka kita bisa mengambil kembali hak orang yang telah diambil tersebut. Kemudian pengetahuan motivasi pihak pertama melakukan penyalahgunaan. Melakukan gitu ya, pengetahuan motivasi pihak pertama melakukan perbuatan itu tadi, motivasinya apa, pengetahuannya apa. Ada penyalahgunaan di situ, kemudian ada kausalitas atau hubungan timbal balik. Kalau ada api pasti ada asap kan begitu ya. Ketidakabsahan, kontrak yang mengganggu ketertiban umum, kontrak dibuat orang tidak kompeten, juga tidak, itu bisa hukum. Jadi misalnya apa kontrak mengganggu ketertiban? Kontrak mengganggu ketertiban misalnya Anda mengontrak sejumlah preman untuk memukuli orang atau untuk merusak ketentraman seseorang, itu juga tidak boleh hukum. Kontrak-kontrak yang mengganggu ketertiban umum itu baru hukum. Kemudian kontrak dibuat orang yang tidak kompeten, misalnya Anda melakukan kontrak dengan orang yang setengah gila, bukan gila penuh tapi setengah gila, itu aja tidak kompeten. Atau Anda membuat kontrak misalnya dengan orang yang mengaku sebagai ahli waris padahal dia bukan ahli waris gitu ya, itu juga tidak kompeten, maka itu bisa batal demi hukum. Nah, selesai teman-teman, saya kira itu dulu pertemuan pada kali ini.